Halo, senang sekali saya Jati Dharma kembali hadir ke depan Anda di Liputan 6 Talks. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tamu yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena biasanya bertemu di suasana yang santai, tapi kali ini beliau ini agak terkesan formal. Kita akan tanyakan apa sebenarnya yang mengubah beliau dari dulu terkesan santai sekarang kesannya formal. Atau mungkin kesan saya saja. Di studio sudah bersama saya Bang Andi Wijayanto. Mas Andi, ini tapi boleh saya panggil Mas atau harus panggil Bapak? Masih sama kok. Masih sama ya? Masih sama. Boleh masih saya panggil Mas ya? Karena inilah Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Terima kasih loh sudah main-main ke Liputan 6. Terima kasih diterima di sini. Ya. Kan, ini perasaan saya saja atau emang seperti ini sekarang sehari-hari harus agak lebih formal seperti itu? Ya sebetulnya enggak ya. Ya berusaha tetap dengan gaya apa adanya, ya tapi karena mungkin juga terpengaruh organisasi yang dikawal oleh TNI Polri, jadi mungkin aspek formalitasnya agak muncul, yang minimal dari sisi berpakaian sehari-hari lah. Kalau dulu favoritnya pakai celana jeans, pakai kemeja digulung gitu, atau batik lengan pendek, ya sekarang ya hampir setiap hari begini, yang menyesuaikan diri dengan organisasi. Ya, tapi itu yang harus kita lakukan pada saat kita berada di satu tempat baru, institusi baru, beradaptasi dengan budaya organisasi tersebut. Dulu lebih santai dengan jeans, sekarang lebih rapi. Ada rasa canggung nggak sih? Atau ya karena ya udah terpaksa harus menjalani saja? Ya di awal-awal ya terpaksa beli baju baru, jahit karena benar-benar nggak punya. Dulu nggak punya baju 2 kantong ada tanda pangkat begini ya nggak punya. Terus kemudian ya oke, ada kebutuhan untuk itu diadaptasikan sehingga tidak ngerasa canggung ketika berada dalam organisasi yang baru. Tapi akhirnya itu mengubah seluruhnya nggak sih Mas? Maksudnya ketika ya itu tadi kecanggungan itu kan kadang-kadang ya tidak hanya dari soal penampilan saja, tapi dari hari-hari bagaimana berinteraksi dengan orang, dengan organisasi yang begitu rapi tadi. Ya beruntungnya saya dulu sebagai dosen, sebagai akademisi sebelum terjun ke politik memang kajiannya militer ya. Jadi ketika masuk ke Lemhanas 21 Februari 2022, hampir 1 tahun yang lalu, bertemu banyak teman. Ya, yang entah dulu kolega atau dulu yang bilang ke saya dulu ikut pendidikan di Sesko TNI, saya jadi dosennya, nah jadi itu membantu proses adaptasi secara cepat ya. Tapi memang ada beberapa yang tidak dibayangkan ada ketika misalnya saya dulu sebagai dosen di Universitas Indonesia. Ketika bicara soal Andi Wijayanto pasti identik dengan fashion icon topi. Dulu kemana-mana pakai topi. Sekarang topinya menghilang. Apakah masih ada atau emang masih dipakai nggak sih sehari-hari? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah? Ya, karena topi itu dulu kebutuhan kampanye sebetulnya. Jadi dulu ceritanya 2013 akhir, 2014 kampanye itu Pak Jokowi kan gaya khasnya belusukan ya. Belusukan masuk ke tempat-tempat, kemudian dikelilingi oleh banyak orang. Sehingga saya yang bergerak kampanye biasanya menjadi penanda setelah satu titik, Pak Jokowi harus bergerak ke titik yang mana. Nah, lalu walsusnya Pak Jokowi membutuhkan cara cepat untuk mengenali saya. Jadi saya punya 2 cara untuk membantu walsus itu. Yang pertama pakai topi. Nah topinya sengaja saya cari yang jarang dipakai orang. Yang jarang dipakai orang yang dapat fedora itu. Yang sebetulnya itu fungsi pengamanan. Ya, tapi tiba-tiba seolah-olah itu menjadi fashion icon saya. Padahal enggak pernah sebelumnya saya pakai fedora sampai kampanye. Terus misalnya tanda khas kedua yang orang mungkin tidak tahu, saya biasanya pakai sepatu boot ketika kampanye. Bertali, antara warna kiri dengan kanannya beda. Satu warna hijau muda, satu warna pink. Ya. Nah, itu untuk memudahkan walsus kalau saya ingin mendekati mereka, lalu mereka saya tendang-tendang dari bawah, mereka ngelihat ada warna hijau sama pink, itu berarti saya. Nah, itu ya lagi-lagi itu fungsi praktis karena mengenali gaya Pak Jokowi yang belusukan di tengah orang banyak sehingga
berteriak pun tidak kedengeran, pakai HT pun akan sangat susah, jadi membutuhkan penanda-penanda fisik yang cepat. Ya, itulah awal dari memakai fedora. Kampanye selesai, ya kebutuhan untuk memakai topi itu hilang. Kembali lagi ke gaya aslinya yang tanpa fedora. Oh, karena sebelumnya sudah tanpa topi, jadi ini seperti kayak kembali ke awal aja gitu ya. Bukan satu fashion icon yang memang sejak lama digunakan. Iya. Ketika mendapatkan jabatan sebagai Gubernur Lemhanas, apa ya waktu itu terpikir oleh Mas? Ya agak terkejut ya, satu karir yang tidak saya bayangkan. Tapi ketika mendengar penugasannya apa, terutama dari Pak Jokowi dan Ibu Megawati, agak tenang karena penugasannya ya itulah yang menjadi minat akademik saya ya. Kira-kira saya diberi tugas 3. Yang pertama itu menguatkan kembali Lemhanas sebagai sekolah geopolitik. Ya, itu memang kajian saya, hubungan internasional. Yang kedua, membantu penyiapan rekomendasi bagi Indonesia menuju 2045, jadi membuat proyeksi 2045. Salah satu proyeksi yang sedang kami siapkan sekarang tentang transformasi digital. Lalu yang ketiga berkaitan dengan penguatan kebangsaan, ya terutama Pancasila. Ya, penugasan itu membuat saya agak rileks, agak tenang. Karena ya selama itu ya kira-kira itu yang selama ini saya kaji sebagai akademisi. Kalau boleh disuruh memilih, lebih enak ngurusin politik atau Lemhanas? Ya keseruannya pasti lebih politik ya. Keseruannya dari sisi kampanyenya, berinteraksi dengan banyak orangnya, debat kerasnya, ya itu pasti politik. Ya, sebagai Lemhanas itu kira-kira bagaimana berpikir menyiapkan calon pemimpin ke depan, karena Lemhanas fungsi pertamanya adalah pendidikan kepemimpinan nasional, lalu bagaimana menyiapkan kajian yang usernya tunggal, ya presiden, lalu yang ketiga tentang pemantapan nilai kebangsaan. Jadi kalau tantangan sekarang misalnya untuk menyiapkan kepemimpinan nasional itu adalah menjawab bagaimana menyiapkan sekarang yang masuk Lemhanas PPRA 65 ya, angkatannya 65. Itu mereka usianya kira-kira 48 50 tahun yang kemudian akan mencapai puncak karir mereka di usia 56 58. Jadi kira-kira nanti mereka puncak karirnya ada 6-8 tahun dari sekarang, 2028, 2029, 2030. Jadi saya harus bisa membayangkan dunia seperti apa yang harus mereka hadapi di 2029, 2030. Misalnya tidak bisa lagi kita mengatakan Indonesia adalah negara menengah secara pendapatan. Nggak bisa lagi, karena saya harus menyiapkan pemimpin yang akan siap pada saat Indonesia nanti sudah masuk ke negara menengah atas. Ya, kira-kira di tahun 2026, 2027 Indonesia masuk negara menengah atas. Indonesia hari ini secara size ekonomi nomor 5 di Asia. Ya, di atas kita Cina, Jepang, India, Korea Selatan, Indonesia. Nanti di 2029, 2030 kita nomor 4. Indonesia hari ini nomor 16 dunia. Ya, secara size ekonomi nanti 2030 kita nomor 10 atau nomor 12. Jadi saya harus menyiapkan calon-calon pemimpin nasional yang melihat dunia itu nanti sudah setara kiri kanan begini, tidak seperti misalnya 10 tahun yang lalu kita melihat ke atas, tapi enggak, nanti sebagian besar dari negara secara size ekonomi itu di bawah kita. Nah, saya harus menyiapkan pemimpin-pemimpin nasional ke depan 6, 8, 10 tahun ke depan yang punya kemampuan untuk memimpin Indonesia yang akan menjelma menjadi negara besar baik di Asia bahkan maupun dunia. Presiden Joko Widodo di Agustus 2022 ketika kami menyelenggarakan seminar nasional konsolidasi demokrasi, ya, nah, Presiden itu memberikan 2 PR ke kami di Lemhanas. Yang pertama, tolong pikirkan bagaimana memperkuat digitalisasi demokrasi. Jadi demokrasi yang muncul di ruang-ruang digital. Nah, berkaitan dengan kebangsaan, Presiden memberi PR agar kami memikirkan yang beliau
sebut sebagai algoritma kebangsaan. Ya, sekarang semua hal di ruang digital itu ada algoritmanya. Ya, lalu kita bisa mengenali kenapa satu hal itu viral, kenapa satu hal itu trending, dan seterusnya. Lihat algoritmanya berhasil atau tidak menarik minat orang untuk menyaksikannya. Nah, salah satu PR kami adalah bagaimana kebangsaan, di dalamnya ada Pancasila, ya, itu bisa muncul di ruang-ruang digital, ya, apakah di ruang publik atau di gadget kita, ya, dengan algoritma-algoritma yang selalu relevan sesuai dengan perkembangan platform-platform yang ada. Itu kalau bicara soal yang umum gitu ya. Kita coba ke yang lebih mendekat, lebih khusus gitu, Mas. Menjelang tahun 2024, tentu menjadi satu hal yang pasti disorotnya adalah soal pemilunya. Nah, dari Lemhanas, apa yang menjadi sorotan di tahun 2024? Program kajian kami tentang konsolidasi demokrasi. Jadi pemilu di tahun 2024 satu sebagai tahapan yang dibutuhkan Indonesia untuk mengkonsolidasikan demokrasinya. Ya, secara konseptual Indonesia itu butuh 7 kali pemilu demokratik berturut-turut untuk mematangkan demokrasinya. 2019 itu yang kelima, 2024 akan yang ke-6, 2029 yang ke-7, lalu kita menjadi negara demokrasi matang. Ya, kira-kira kalau kita berhasil melampaui ke-6 dan ke-7 di 24 dan 29, Indonesia merupakan salah satu dari 42 negara demokrasi matang di dunia. Ya, biasanya kemudian ada korelasi itu. Korelasi ketika kematangan demokrasi berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan, PDB per kapita, berkorelasi dengan semakin menariknya negara tersebut untuk mengundang investor, semakin terintegrasinya ekonomi negara itu ke perdagangan dunia dan seterusnya, karena sistemnya akan makin transparan, makin akuntabel, kepastian hukum makin ada. Jadi korelasi-korelasinya bisa kita lihat. Lalu yang kedua, terjamin, Mas, ketika melewati yang ke-7 nanti. Asosiasi datanya begitu. Ya, asosiasi datanya begitu satu negara masuk ke klasifikasi demokrasi matang, lalu secara signifikan nanti ada beberapa variabel ekonomi dan sosial yang akan meningkat signifikan. Jadi kira-kira Indonesia hari ini PDB per kapitanya 4.100 ya. Kalau kita menuju demokrasi matang, maka PDB per kapita kita 2029 itu mungkin bisa di 6.800. Nah, saat itu kita sudah masuk ke golongan negara pendapatan menengah atas. Ya, nah, terus akan semakin melompat menuju 10.000, menuju 12.000. Hari ini ekonomi Indonesia itu size-nya kira-kira 20.000 triliun ya. Size ekonominya. Jadi uang yang berputar tiap hari di Indonesia itu kira-kira 60 triliun. Tapi apakah dengan adanya resesi yang nantinya menjadi momok juga nih akan bisa tercapai? Ya akan ada pelambanan, tapi tidak akan ada kemunduran. Jadi misalnya tiba-tiba GDP kita turun secara signifikan, tidak. Pertumbuhannya mungkin tidak secepat yang kita bayangkan, ada pelambanan ekonomi, tapi kalau kemunduran berbalik arah, cenderung tidak. Nah, sekarang asosiasi atau korelasi datanya itu menunjukkan hal yang positif. Kalau kita berhasil konsolidasi demokrasi, maka saat itu juga pertumbuhan ekonomi dan terutama pemerataan kesejahteraan akan lebih signifikan. Itu satu hal dari pemilu 2024. Ya, hal lain dari pemilu 2024 adalah pemilu dikatakan sebagai pesta demokrasi. Ya. Jadi ya gimana benar-benar menjadikan itu pesta. Ya, berarti fun, berarti melibatkan banyak orang, berarti kita bisa berdialog secara ringan, ya, kita bisa bertemu di ruang-ruang publik, menawarkan kebijakan-kebijakan, keluar dari ruang publik itu tetap bisa ngopi bareng, ya misalnya, ya, benar-benar berujung pada kericuhan-keributan. Benar-benar jadi pesta, dan yang kemudian harus kita reduksi atau bahkan hilangkan, ya politisasi identitas dan juga hoax. Itu yang benar-benar harus dihilangkan, karena pengalaman 2014-2019 itu tantangan utama untuk menjadikan demokrasi nanti pemilu 2024 itu benar-benar sebagai pesta demokrasi. Yang pastinya akan bebas dari tadi ya, politik identitas, hoax, dijamin seperti itu. Ya, itu yang harus kita buat ya. Kita buat, pemerintah punya
cara mengawalnya melalui undang-undang ITE, melalui undang-undang pemilu. Tapi yang paling penting adalah literasi politik, literasi digital dari warga negara, sehingga kita tidak terjebak lagi dengan pertarungan identitas, kita tidak terjebak lagi dengan tersebarnya misinformasi, disinformasi, supaya pemilunya semakin berkualitas. Baik, terima kasih sudah Terima kasih. mau berbagi, sudah mampir di Liputan 6. kasih, Semoga sama. sukses terus untuk tetap akan menjadi gubernur atau akan balik lagi untuk ngurusin politik? Tergantung situasi, Tergantung penugasan. Penugasan ya. Saya di sini karena penugasan, jadi ya tergantung penugasannya. Oke, Udah semoga sehat mirip-mirip tentara selalu. itu jawabnya. Udah mirip-mirip tentara itu jawabnya. Siap ditugaskan di mana saja. Selalu siap dimanapun ditugaskan ya. Iya. Sudah mirip nih Mas. Siap. Baik, makasih. Terima kasih banyak sudah mampir kepada kami. Semoga sukses untuk kedepannya. Dan kalau tadi perbincangan singkat saya dengan Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.